Masih di Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Seperti yang kita udah bilang tadi Sobat Fox, jam 4 sore bakal ada yang spesial. Karena di Fox Radio Jogja, di studionya Fox Radio Jogja, Sobat Fox ya bakal ada siapa Mutia? Bakal ada satu penyanyi yang barusan lagunya kita puterin ya. Rasa cinta ini. Tumben gak jadi dangdut Pak? Bukan dong ya, karena alirannya berbeda Bu ya. Hari ini bakal kedatangan Sobat Fox ya. Afternoon tea bakalan ada Ghea Indrawari. Yes. Bakal ngebahas single terbarunya. Kalau Sobat Fox belum lihat nanti nonton dulu sebelum tanya-tanya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh banget Sobat Fox ya. Nanti langsung kirim pertanyaannya di 088718811053. Nanti kita balik lagi ngobrol barengan sama Ghea Indrawari di Afternoon Tea. Masih di Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits nih Sobat Fox ya. Ini kita udah kedatangan Ghea ya, yang udah hadir di depan kita. Betul banget, kita tadi udah menjanjikan akan kehadirannya Ghea. Masa gak datang dong? Ini dia, Dateng dong. selamat sore. Selamat sore. Oke, itu ya suaranya aja kalau pas ngomong itu merdu ya. Merdu. Beda sama Mutia. Beda dong. Kalau Mutiara rada-rada bikin kaget ya. Bikin kaget. Oke, Ge, coba aku pengen kasih challenge dulu sama Ge. Oh, datang-datang dikasih challenge. Iya dong ya. Ini tuh tadi ya, bukan tadi sih, kemarin saya udah ngepoin nih storynya Gea nih. Iya. Sekarang nih ngadepnya kemana? Sekarang lagi ngadep ke Maaf mana? lahir batin ini lagi ngadep ke depan kebetulan ya. Iya, Gak kan? salah sih, ngadep gak ada yang ke belakang ya. Iya, makanya ke depan aja gitu. Arahnya mana, timur, barat daya ya, selatan ke utara ya. Nggak tahu. Pokoknya tembok di depan saya gitu. Sejauh ini nggak tahu. Sejauh ini nggak tahu. Jadi tolong minta maaf banget kalau aku nanya arah di Jogja tuh ngejawabnya ke kanan atau ke kiri. Karena kalau Iya. utara selatan yang mana gitu. Arah ke pelaminan atau ke Mau banget gitu. Mau. Aduh, tapi Sobat Fox ya, di balik kebingungannya kalau misalnya ngelihat arah, kalau bagian nyanyi nggak bingung dong ya dong. Enggak dong. Enggak dong, enggak Harus dong. tidak bingung dong. Harus tidak bingung ya. Tapi kalau misalnya nih kita mau kan Ghea ini dalam rangka ngerilis single terbarunya. Adalah single ke-10 ya kan. Tapi kita 11 deh kayaknya. Oh, ke-11. Seingat aku ya. Oh, oke baik. Oke, terus Nanti kurang-kuring dong Mut ya. Udah ninja nih ya. Pak, dirilisnya ke-10 Pak. Oh gitu ya. Oh ya. Iya. Wow. Wow, Oke. siapa yang bikin? Ayo. Saya nggak tahu. Oke, baik. Aku. Oke baik, ke-11 ya, single ke-11 ya Ghea ya. Dan kalau kita mungkin flashback sedikit dulu deh. Kan setelah di tahun 2018 itu dari ajang pencarian bakat, mungkin Ghea bisa ceritain sedikit highlight yang ada setelah itu tuh, yang paling bermakna buat Ghea tuh yang mana aja deh setelah itu. Waduh, yang pasti kalau ngebahas soal karir aku sejak 2018, aku seneng banget karena akhirnya aku bisa menghasilkan karya-karya, menyumbangkan karya-karya untuk industri musik Indonesia. Itu sih yang paling penting. Terus juga aku bisa cobain kesempatan-kesempatan yang lain, kayak nyobain acting, nyobain hosting, kayak gitu-gitu. Jadi aku happy banget, dan sampai akhirnya aku bisa rilis sampai udah lagu yang ke-11 ini nih. Aku paling seneng sih yang ini. Oke. Nyobain acting. Iya. Ini kan berarti yang tahu hanya followersnya Ghea aja dong ya. Apanya Kalau tuh? yang tahu kan Iya, nyobain iya, acting. Kalau yang nggak jadi followersnya atau Sobat Fox yang mungkin aja nggak jadi followersnya Ghea di Instagram kan belum tahu biasanya acting ngapain Ge? Loh, aku kemarin film jadi apa? akhir tahun kemarin itu aku di bioskop, judulnya Nagih Janji Cinta. Itu kita Oh itu yang meranin Ghea? iya, Oh, oke. itu aku barengan sama Marsha Arwan, sama Irzan Faik gitu. Udah tayang, udah hilang filmnya karena udah awal tahun kemarin, bener-bener Desember apa Januari sih, aku juga lupa deh itu film. Terus aku juga beberapa kali series gitu. Kalau Ada dari nyanyi nggak di situ? Apa? Ada nyanyi nggak di situ? Oh enggak, jangan dulu ya, nanti minta double ininya fee-nya ya. Tapi kalau dari semua pengalaman berarti kan sudah dari yang awalnya fokus nyanyi terus mencoba berbagai yang lainnya gitu kan, skill yang lainnya. Dari semuanya itu ada yang lebih disukai dari nyanyi nggak?
So far sih nyanyi tuh paling mantep ya. Paling Karena mantep. emang judulnya penyanyi gak sih gitu. Iya. Tapi aku senang-senang aja. Maksudnya aku emang di dunia entertainment itu aku suka banget sama, maksudnya nyoba-nyobain sesuatu yang baru gitu. Kayak sekarang kan aku juga hosting kan, dan itu pun aku kayak seneng banget. Apalagi program aku kebetulan goes to school gitu konsepnya. Jadi ketemu lagi sama anak-anak sekolahan tuh seru banget. Oke, berarti memang dari semuanya walaupun udah nyobain berbagai skill yang lainnya, tetap menyanyi yang paling mantap ya. Iya. Iya. Kalau di bawahnya nyanyi deh, acting apa hosting? Gak bisa milih kalau itu. Kenapa gitu? Sama-sama enjoy aku. Soalnya seru-seru aja. Oke. Karena nggak ada milih bakat renang gitu. Renang, renang. Iya. Sebenarnya waktu kecil aku tuh masuk kayak masuk klub gitu les renang. Cuma aku anaknya emang gak kuat aja. Jadi Badminton, kayak, badminton. Mau badminton tapi mohon maaf nih, mukul kayak gini yang dipukul angin gitu. Bolanya gak kepukul. Tapi kalau Gea kan dulu kan waktu kecil kan dilesin renang kan. Iya. Ini mungkin jadi kuncinya orang kalau pas dewasanya, pas udah gedenya jadi seorang penyanyi Sobat Fox ya. Wah, Kalau punya penyanyi siapa tahu ini jadi jalannya iya, gitu. iya, ya. iya. Napasnya. Korelasinya Belajar sangat pernapasan. ini ya, Iya. sangat Napas, mantap napas, banget. di napas. Korelasinya sangat kencang ya. Iya. Deket banget itu. Ada banget gitu. Ada banget. Ada banget. banget. Tapi kalau ngomongin kan sesudah dari 2018 itu juga punya banyak kolaborasi nih, Iya, Gea kan. betul. Kalau dari semua kolaborasi itu, mungkin yakin semuanya tuh bermakna buat Gea ya. Tapi kalau misalnya mau yang paling banyak kesannya atau yang paling sulit atau yang paling gimana gitu menurut Gea, yang mana? Kolaborasi yang mana? Dari tadi saya dipaksa memilih ya. Iya, betul. Loh, Di sini loh, waktunya loh. pilih mana. Loh. Pilih aku aja boleh gak? Boleh deh, mau dibawa pulang nggak nih? Setiap kolaborasi yang aku udah jalanin tuh punya cerita masing-masing. Jadi kalau disuruh memilih yang favorit tuh agak bingung. Karena waktu sama Lila itu aku kayak seneng banget, karena Lila tuh kan maksudnya idola aku dari zaman aku SD ya gitu. Akhirnya aku bisa ketemu, meskipun kayak gap generasi kita tuh lumayan agak jauh, tapi akhirnya kita bisa cooking something bareng tuh kayak seru banget kan. Terus waktu sama Reza dan Mawangsa aku juga happy karena kita kan sama-sama ARMY nih kebetulan, per K-popan duniawi gitu. Oke. Kita bisa rilis lagu yang ada memasukkan judul-judul lagu BTS-nya gitu. Itu Oke. juga seru banget. Dan sama Fatin kan, Fatin sendiri bestie aku gitu. Jadi semuanya seru gitu, nggak ada yang lebih seru atau yang gimana. Emang seru-seru banget gitu. Oke, berarti semuanya juga dijalaninya juga nggak ada yang sulit gitu ya? Iya dong, pasti. Oke. Tapi kalau ngomongin pengennya kolaborasi sama siapa sih ke depannya? Kan udah ada sama Besti udah ya. Yang sama-sama ARMY sama Reza kan udah. Kedepannya Iya. deh pengen mau sama siapa? Kayaknya kalau yang di Indonesia aku kepengen banget sama Kak Tulus sih. Oke. Ini yang di Indonesia. Berarti ada yang di luar dong kepengennya. Oh ada. Suami aku ada 7. Oh iya, Oke. baik. Kalau nggak bisa 7-7-nya salah satu aja Oh, gitu, nggak masalah banget. Dari 7 itu biasnya siapa nih? BTS. BTS biasnya Aduh, adalah bias aku Jin. Oh, Lagi Jin. wamil, udah nggak bisa. Makanya, tapi aku tuh kayak nggak bisa milih di antara 7 gitu. Jadi ya udahlah ya, semuanya aja suami aku. Apalagi kemarin Suga habis dateng kan. Oke. Kita habis menghirup oksigen yang sama. Oh gitu. baik. Oke. Dijual nggak tuh oksigennya? Harusnya iya ya, aku kantongin gitu kan. Benar. Tapi kalau misalnya sekarang dengerin Gea kan anaknya riang banget, upbeat banget. Tapi lagunya yang ini kan agak berbeda ya hawanya ya. Benar. Nah, sebelum kita ngobrolin lagunya Sobat Fox, kita dengerin dulu. Dari tadi udah kita tease sedikit. Kita dengerin dulu satu single dari Gea Indrawari, Jiwa yang Bersedih. Gea Indrawari, Sobat Fox, Jiwa yang Bersedih. Yes. Ini dalam banget ya, apalagi waktu kita dengerin intronya aja udah masuk gitu, feel-nya udah kerasa banget nih. Wah, lagu ini bagus banget gitu ya. Bener banget Sobat Fox. Dan kalau kita udah denger tadi sedikit lagunya, mungkin udah dapat gambarannya ya. Lagu ini bercerita tentang apa gitu. Tapi belum sah kalau belum dijelasin sama Gea sendiri nih. Sebenarnya lagunya ini menceritakannya sebenarnya tentang apa sih? Jiwa yang bersedih ini, yang bersedihnya siapa dan gimana?
lagu ini tuh lagu yang aku persembahkan untuk diri aku sendiri gitu. Oke. Jadi Berarti yang aku sendiri adalah Gea ya dong? Yes, jadi aku berharap orang-orang yang mendengarkan lagu ini juga bisa mempersembahkan lagu ini tuh untuk dirinya sendiri gitu. Oke. Jiwa yang bersedih ya sama seperti judulnya memang ceritanya aku lagi sedih gitu. Lagi lagi nggak baik-baik saja gitu loh, dan cenderung kayak banyak menyalahkan diri sendiri lah ya kayak gitu. Nah di lagu ini yang pengen aku sampaikan kayak kadang tuh kegagalan tuh bukan selamanya karena kamu tuh nggak hebat gitu loh, tapi ada faktor-faktor lain yang nggak tahu, mungkin faktor luck atau faktor belum momennya kayak gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa banget kalau mau nangis pas gagal, nggak apa-apa banget kalau kamu mau nafas dulu pas gagal, nanti bangkit lagi kayak gitu. Intinya gitu sih. Intinya ini lagu untuk menghibur diri sendiri, untuk bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya kita tuh worth gitu. Oke. Kapan terakhir nangis, Ge? Tadi gak apa-apa. Baru deh. Kayak baru-baru ini dibohongin terus Oh, gitu. wow. Siapa? Spill namanya. Wow. Spill namanya. Di tag nggak? Ya, Tag aja boleh. ya. Add siapa? Kapan terakhir nangis? Belum Kayak dijawab baru, loh. tapi Baru. aku lupa. Tadi malam. Exact time-nya aku lupa, tapi Aha. nggak tadi malam juga. Dalam bulan ini, ada. ada. Padahal Iya. tanggal 1 baru kemarin loh. Iya juga ya. Nggak, aku lupa, sorry. Ternyata ini udah Juni. Gak berasa banget ya. bulan Mei lah berarti ada ya. Ada dong. Ada. Tapi seorang Gia Indrawari ini sedihnya itu kayak apa emang? Biasanya kalau kayak sedih apa emang, ya? anaknya jadi gimana? Kalau sedih ya nangis aja sih sendirian gitu. Kayak ya udah, tapi jadi lagu sih. Aduh. Ntar dulu. Ini agak sombong-sombong dikit gitu Sobat Fox, saya mohon maaf loh ya. Sombong, Apa itu? Kak. Lebih Kenyataan ke, ya. Aku harus memanfaatkan momen nangis ini gitu. Oh, Kayak harus enak ya. produktif tetap Iya, iya. ya. Oh betul gitu. dong ya, kita sedih produktif, bahagia lebih produktif Enggak, lagi. jadi kayak lebih ke siapa tahu ada orang lain yang mengalami gitu kan. Jadi terwakilkanlah perasaan mereka lewat si lagu aku. Sangat gitu. percaya diri bahwa orang Indonesia ini banyak banget yang tersakiti Sobat Fox, yang lelah. Orang ya kan? lagu-lagu galau doang kok yang naik banyaknya iya kan. Ngegas dia Mut. Ada curhat-curhatnya Ngegas ya. banget dia, Ada curhat-curhatnya dikit ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Berarti kan itu menunjukkan orang-orang Indonesia itu jiwanya galau Iya, semua. iya, iya. Termasuk Gea. Termasuk. Betul. Betul. Tapi kedepannya bakal garap juga lagu-lagu yang sedih kayak gini nggak? Kayaknya aku akan lebih banyak yang kayak gini sih setelah ini. Aku masih pengen banyak cerita gitu. Di Iya. lagu ini Oke. kan aku cerita. Kayaknya emang banyak banget yang suka ya. Ba- Komentar di YouTube Iya, banyak amin. banget. Serius. Thank Tapi- you banget Ge. Kayak orang-orang kayak Iya, iya bilang, benar-benar. Nah ini aku juga sempat nangis karena orang-orang bilang makasih ke aku. Kayak tolong jangan terima kasih ke aku, terima kasih sama diri kalian sendiri. Satu karena udah didengerin lagunya terima kasih gitu. Yang kedua karena ya mungkin mereka lagi nggak baik-baik aja, tapi mereka masih hidup sampai saat ini gitu, masih berjuang tuh, mereka kan udah hebat banget. Oke, gitu. tapi dulu sebelum rilis single ini, se-expert apa orang-orang bisa nerima single ini nih? Yang ternyata kan luar biasa kan untuk apa namanya, mereka bisa nerima bahwa kayak komentarnya tuh bagus-bagus. Punya ekspektasi apa sih dulu? Nggak ada. Justru aku di lagu ini ya udah, kalau orang nggak dengerin lagu ini, biarin lagu ini aku kasih ke diri aku sendiri, biar aku aja yang dengerin gitu. Oke. Oh gitu. Aku dulu kayak gitu, makanya begitu rilis terus di hari pertama udah ada yang nge-cover, terus juga komen-komennya pada kayak gitu, aku tuh nggak expect, beneran nggak expect orang akan sedih atau apa tuh, enggak. Tapi ternyata mereka banyak yang mengalami dan banyak yang merasa lebih kuat gitu setelah denger lagu ini katanya gitu. Jadi aku seneng banget lah, aku seneng banget. Jadi tersentuh lagi, jadi nangis lagi ya. Iya. Jadi lagu lagi nggak nih? Ya boleh ya. Ternyata aku didengar. Jiwa yang apa ya abis ini ya, jiwa yang bekerja, jiwa yang asal jangan jiwa yang berjudi ya. Judi itu jangan tak dong, boleh ya, jangan kata Bang dong. Haji nggak boleh ya. Tapi kalau menilik di lagunya ini, waktu itu kan berarti Gia mengalami kesedihan yang cukup dalam ya, Iya. sampai bisa nulis lagu ini. Pada saat itu fasenya Gia sedih terus sampai memikirkan, oh aku harus langsung bikin lagu nih. Itu sedihnya berapa lama dulu gitu baru akhirnya bikin lagu atau gimana? Detik itu juga. Oh iya. Iya kayak di detik itu juga. Aku tuh lagi apa ya waktu itu, kayaknya lagi milih-milih lagu untuk dirilis gitu. Terus aku discuss lah sama satu orang gitu loh. Dari beberapa lagu yang aku dengerin ke dia bilang kayak, ini lagu sebenarnya bagus-bagus tapi ini udah banyak gitu. Terus aku di situ kayak
gitu loh. Iya. Kayak gimana sih, aku juga sebenarnya udah berusaha terus aku lumayan kayak marah sama keadaan karena saat itu aku ngerasa lagi gak baik-baik aja. Terus aku langsung ambil HP, aku langsung ke voice notes, terus aku langsung nulis. Jadilah liriknya kayak gini. Berarti dari ada sedikit rasa mungkin agak rasanya kayak tertolak gitu ya. Iya. Kayaknya sebenarnya bukan tertolak sih, kayak kecewa. Enggak juga sih Kak, kayak aku tuh udah berusaha loh gitu. Aku harus kayak gimana lagi sih gitu. Iya. Kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Kayaknya aku usahanya udah segini, kayak gitu ya. Makanya aku kasihan sama orang-orang yang mungkin ngerasa udah nih gue udah full effort tapi kenapa gue masih gagal ya gitu. Pasti ada yang sampai putus asa ya kan. Jangan ya gitu, karena nggak cuman kamu kok, kamu nggak sendirian. Kita juga semuanya mengalami, kakak ngalamin nggak pernah? Ngalamin dong ya. Pernah manusiawi dong, itu mah, ya kan? pernah dong. Nggak apa-apa ya, udah nangis dulu aja nggak apa-apa kayak. Kita nangis bareng yuk di sini. Malah ngajakin Satu nangis segmen. Tahu gak sih? Tapi kalau kita ngomongin kemarin pas nulis lagu ini, liriknya kan dalam banget ya, orang bercerita gitu kan. Dan kalau orang dengerin, wah langsung kena banget nih. Aku juga ngalamin juga nih Ge, kayak gitu kan. Nah ini prosesnya tuh berapa lama sih dari yang tadinya penolakan nih, maaf ya, tadi kan penolakan, wah ini banyak banget nih lagu-lagu yang kayak gini gitu. Akhirnya nulis lagu itu 1 jam, 2 jam atau kayak cuman berapa menit doang? Kalau nulisnya nggak sampai 1 jam, nulisnya Soalnya perasaannya menggebu-gebu di saat iya, itu ya. Jelas banget nih mau nulis apa gitu. Langsung banget di situ gitu. Cuman proses sampai dia jadi dan bisa rilis itu sekitar 3 bulan. 3 3 bulan. bulanan dari Februari gitu. Dan itu waktu udah diciptain liriknya, itu langsung oke gitu. Enggak dong, jadi kan aku kan nge-record dulu tuh, terus aku kasih ke A&R aku, label aku, terus kayak baru discuss kayak ya udah yang ini aja deh kayaknya gitu. Karena kan ada beberapa lagu yang memang kita pilih gitu. Oke, dan terpilihlah Jiwa Yang Bersedih. Tapi kalau ngomongin orang Indonesia, Jiwa Yang Bersedih kebanyakan kalau teman-temannya gitu curhatnya kayak apa biasanya? Teman-teman aku macem-macem gitu. Ada yang percintaan, ada yang karirnya kok aku stuck ya gitu. Banyak loh, banyak yang kayak gitu. Siapa itu? Banyak. Gak cuma 1-2. Kita kenal nggak ya? Mencari informasi ya dia tipenya ya. Tolong ya di Vox, kok aku serem banget ya. Aku diminta spill dan memilih dan sepil. Tapi kalau ngomongin music videonya kan ini menarik juga, udah dirilis juga kan ya. Ini nggak capek ya? Apa? Ini apa namanya syutingnya kemarin? Lari-lari ya, Kan ada lari-lari ya kan. Dari pantai lari ke hutan, itu capek banget loh. Capek banget, syutingnya 2 hari. Yang bikin capek tuh sebenarnya karena kita startnya tuh pagi banget sih. Kayak aku udah harus make up tuh jam 4 pagi gitu, 3:30 tuh aku udah harus bangun gitu kan. Sementara aku anaknya sih paling insom gitu, jam 3 baru bisa merem gitu kan. Terus ya itu scene-nya lumayan berat-berat ya karena lari-lari. Terus juga aku lepas sendal tuh, hutannya kan gak rata ya. Adalah kayak ada lumut-lumutnya, ada batu-batunya. Akar batu ya kayak gitu. Itu kan jadi lumayan kayak luka-luka. Terus juga kena ada daun apa gitu, emang katanya agak beracun sih, jadi kayak kena kebeset tuh sakit banget gitu, kayak kebakar gitu. Dan untungnya aku nggak sampai demam sih, biasanya orang sampai demam katanya gitu. Terus yang di day 2 day 2-nya kita di pantai dan itu panas banget tuh, tengah hari bolong itu fix kayak kebakar deh, aku gosong beneran gitu. Padahal jadi di video klipnya kelihatannya adem ya. Iya, betul. Mohon maaf lahir batin enggak sebenarnya. Tapi itu syutingnya di mana? Di Parangtritis? Enggak dong. Wow. Kan saya mikirnya adalah pantainya di Parangtritis, hutannya di Kaliurang gitu kan ya. Berarti larinya jauh banget Bu. Ya, maraton banget ya. Itu di Bali, Di Bali. Oke, semuanya. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi soal video klipnya karena nih ada banyak yang tadi kan Mutia dan Andi udah nonton nih video klipnya bareng nih. Kita banyak banget yang pengen kita tanyain. Tapi habis ini Sobat Fox juga boleh banget nanya ke Gea langsung di 08871881081053. Masih di Fox Radio Jogja, Your Soul Your Hits, masih ngobrol sama Gia Idrawari Sobat Fox ya. Salah satu mahasiswa yang jadi kesayangan para dosen ya. Bukan saya yang ngomong loh ya. Iya, bukan yang ngomong. Kebetulan di sini benar. ada temennya Gea, namanya Dea. Yang dari tadi ya. ditodong, disuruh spill kelakuan saya selama kuliah ya. Tapi nggak berani Sobat Fox ya, yang baik-baik doang yang di-spill ya. Loh, kalau yang buruk-buruknya biar ditanggung pertemanan mereka ya kan. Mau gabung on air nggak Kak?
Enggak ya. Oke, kita ngomongin music videonya aja deh ya kan. Tadi udah dikasih tahu syutingnya 2 hari di Bali, sempat ada banyak capek banget dan sempat ada luka-luka juga. Tapi kalau ngomongin soal video klipnya, ini sebenarnya kan ada di dalam video klip ini ada 2 sosok Ghea ya kan. Betul. Boleh diceritain gitu maksudnya Ghea yang hitam sama yang putih itu gimana tuh maksudnya? Oke. Jadi si Ghea yang hitam ini adalah yang sudah jatuh bangun berdarah-darah lah ya istilahnya. Berdarah beneran karena. Iya kan, benar ya. Literally gitu. Kayak udah capek lah ya, tersesat dan segala macam. Nah si Ghea yang putih ini kan akhirnya kan kayak ngikutin terus ya. Itu kiasan sebenarnya. Kayak kodamnya gitu ya. Lagi mana sih? Kalau kodam saya kebetulan abu-abu kayaknya nggak putih ya gitu. Dari tadi dia nanya, ini yang putih kodamnya apa gimana? Enggak. Jadi itu sebenarnya simbolis aja sih, kayak di dalam hidup ini kan aku yang hitam itu aku yang memang sudah berjuang dan menghadapi kehidupan gitu loh. Sampai akhirnya si sosok yang putih ini adalah sosok yang kayak ngelihat itu kasihan gitu loh. Ada sosok di dalam satu manusia ini ada 2 sisi, yang sisi yang putih ini sisi yang kasihan banget sih gitu. Dia ini udah berjuang banget gitu, sama dia ngingetin kalau nggak apa-apa, berjuang ya, bertahan ya kayak gitu. Nah si yang hitam ini juga pada akhirnya harus menyadari kalau di dalam dirinya itu juga ada sisi putih ini yang kayak sebenarnya tuh kamu tuh pure, kamu tuh dulu tuh anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Kamu tuh harus lebih menyayangi diri kamu sendiri. Kamu tuh harus ingat, kamu yang hitam ini kan udah hancur nih, kamu tuh masih putih sebenarnya gitu dulunya gitu. Jadi harus lebih self love aja sih, mengingatkan lagi gitu. Oke, berarti orang yang nonton video klipnya Ghea ini berarti kayak disadarkan gitu betapa hancurnya kita, betapa lelah jiwa kita, sedihnya jiwa kita, itu tetap ada sosok yang sebenarnya ada di dalam diri kita untuk bisa bersemangat lagi dan harus disayang. Nah itu dia. Tapi kalau ngomongin tentang ide konsepnya, kenapa bisa kayak konsepnya mau kayak gini tuh dari mana? Dari Ghea sendiri juga dari apa aku. gimana? Oh emang konsepnya emang udah mau ada 2 sisi Gheanya itu emang dari Ghea juga? Dari awal aku udah minta itu gitu. Aku pengen biar makna dari lagunya tersampaikan banget gitu. Jadi MV-nya tolong ya gitu. Konsepnya aku pengen kayak gini gitu. Dan alhamdulillahnya di ACC ya sama tim aku. Terus ya udah akhirnya kita pakai konsep itu. Tapi ngomongin tentang idenya sendiri, tadi kan berarti kan mikirnya kok bisa ke arah situ gitu loh. Semedinya itu berapa lama gitu kan? Atau semedinya itu kenapa bisa terpikirkan kayak gitu loh. Diajak ngomong sama kodamnya soalnya. Ada nggak sih kodamku di sini? Ada yang bisa lihat nggak sih? Gitu. Jangan-jangan ada yang bisa lihat. Enggak lama emang dari awal aku nulis aku kayak kebayang aja ini MV-nya kayak harus kayak gini deh, nggak bisa kayak MV aku yang biasanya yang cuman beauty shot, yang cuman kayak lip sync gitu. Aku kayaknya lebih pengen story-nya detail deh gitu. Nah, dan di situ kan kayak nggak jelas, gamblang, nggak fatal kan aku menggambarkannya. Jadi orang juga bisa punya perspektifnya masing-masing. Tetap ya disuruh mikir, capek banget. Kalau di notes-nya kan ada notebooknya tuh yang dibuka beberapa kali. Itu boleh diceritain nggak sebenarnya itu gambarnya apa aja dan maksudnya apa tuh? Itu kan di buku itu kan ada koin, ada fluid, sama ada lampion gitu. Jadi si koin itu lambang cuan. Oke. Gitu. Iya. Kita kan di hidup ini kan cari cuan ya kan. Terus juga kalau si fluid itu artinya mencari teman gitu. Aku nggak mau kesepian gitu. Tapi di satu sisi ada juga scene yang menggambarkan itu sebenarnya pas aku niup ada orang lain yang ngejawab, cuman nggak ada sosoknya. Itu di situ ngegambarin kadang orang itu memang ada, cuman nggak semua orang tuh bisa ngedengerin kita dan semua orang tuh nggak bisa segitunya kita harapin gitu. Jadi itu si artis si fluid, dan yang terakhir tuh lampion itu lebih ke hope, harapan gitu. Jadi di situ aku berusaha nyalain si lampionnya itu kan supaya bisa terbang, tapi nggak nyala kan. Terus akhirnya aku putus asa, nangis gitu di situ. Sampai akhirnya aku disadarkan diri aku yang lain kalau kamu tuh sebenarnya worth it gitu. Kamu tuh jangan menyerah gitu. Oke, tapi aku suka banget di ending dari video klipnya loh ya. Ada mirrornya, ya. Ada sisi Ghea dari satu sisi di cermin, ada yang di dunia nyatanya gitu kan ya. Itu ceritanya bisa kayak tercetus kayak gitu gimana sama kayak ada kata-kata terakhir kan, kata-kata hari ini deh ya gitu. Kata-katanya itu bertahanlah sedikit lagi gitu kan. Kalau itu memang ide pertamanya tercetus dari produser aku. Jadi waktu kita bikin
ambience MV-nya, jadi kan kayak masukin suara pantai dan segala macam gitu. Dia bilang kayak ini kayaknya di ending kita harus kasih monolog deh gitu. Terus aku ya ampun aku nggak bisa kayak aku Tapi nggak bagus jago. loh. Ya kan kayak aku tuh nggak jago bikin monolog. Takut cringe ya? Iya takut cringe kan. Iya kan? Bener gitu. Kalau orang-orang bikin monolog tuh gimana sih, harus yang puitis kayak gitu-gitu kan. Kalau yang hasilnya cringe ada teman saya biasanya kalau saya bikin. sendiri. Oh baik. Dan dia bangga kok, nggak apa-apa. Tapi jasa deh. Terima kasih loh ya. Mau jadi belakang saya pertama. Iya, terus jadinya aku kayak ya udah sebentar, aku mikir dulu ya gitu. Terus kayak lama banget mikirnya, enggak deh, cringe gitu. Udah gini aja, bertahanlah sedikit lagi, udah gitu. Jadi ya udah bertahanlah sedikit lagi, dan aku senang banget ternyata banyak yang notice part itu, dan orang-orang tuh justru kayak ya ampun pas dengerinnya aku langsung nangis gitu. Iya. Kayak oh alhamdulillah berarti pesannya nyampe. Betul. Alhamdulillah VO-nya banget berapa- nggak jadi cringe ya. Ya, Alhamdulillah udah, banget. Tapi Ya. yang pengen tak tanyain VO-nya berapa kali take? Enggak VO-nya sekali. Sekali doang. VO-nya bener-bener Oh, mantul. one take oke. Oke, ini luar biasa loh. Tapi kalau untuk kedepannya ini kan udah kerilis nih untuk single yang Jiwa yang Bersedih. Kedepannya rencananya bakal bikin album kah di tahun ini gitu? Kalau album tuh aku masih harus diskusi. Rencananya memang kalau nggak akhir tahun ini ya awal tahun depan. Tapi kita lihat dulu progresnya. Kalau misalnya tiba-tiba Jiwa yang Bersedih banyak yang mengapresiasi kan tidak menutup kemungkinan ya kalau bisa dipercepat gitu rilisnya. Tapi so far sih memang udah ada obrolan ke album. Cuman mungkin nggak dalam waktu yang terlalu dekat deh. Mungkin habisnya ada 1 single lagi baru album. Oke, Gitu satu ya. single lagi. Doain. Oh amin ya. Udah ada yang bisa dibocorin dari single yang akan datang? Belum sih. Oh, Tapi belum. kayaknya nggak akan jauh-jauh dari Jiwa yang Bersedih. Oh, Oke. oke. Tapi nggak Oke. semoga jangan semuanya sedih ya. Iya, Jiwa yang bersemangat berarti. Iya dong ya. iya. Jiwa yang berapi-api ya. Tapi kalau ngomongin acara di hari ini selain ngobrol-ngobrol sama kita di Afternoon Tea Sobat Fox ya, nanti malam katanya G juga bakal ada showcase juga nggak sih? Ih bener banget. Jadi nanti malam di Tip Tap Show sekitar jam 8-an lah ya. Jam 8-an datang aja gitu. Aku ada showcase, lebih ke aku kepengen memperkenalkan lagu-lagu aku sih ke teman-teman yang ada di Jogja dan di sekitarnya. Terus juga siapa tahu yang lagi nongki-nongki cantik aku hibur gitu. Pokoknya ketemulah di Tip Tap Show nanti ya malam. Pasti kita seru-seruan bareng. Oke. Free entry nggak tuh? Free dong. Semangat banget ya. Karena aku showcase aku yang pertama juga di Jogja, aku kayak gimana caranya ini kita bikin free ya, karena aku pengennya orang-orang menikmati tanpa perlu mikir-mikir kantongnya jebol gitu kan, kayak ya udah akhirnya waktu itu free, malam ini juga free. Oke, jangan lupa datang Sobat Fox ya, Tip Tap Toe nanti malam jam 8 malam langsung datang aja karena free entry juga. Ya bisa pesan-pesan di sana juga ya Iya, kan. sambil makan. Bisa dengerin Gea juga. Siapa tahu nanti dapat kesempatan juga bisa foto bareng sama Gea. Ih, bisa ya dong, kan? masa nggak bisa? Nah. Cus. Yes ya, tapi istimewanya bukan hanya 1 atau 2 lagu aja kan nanti. Iya dong. Katanya udah dibocorin tadi banyak banget yang mau dinyanyiin sama Gea ya. Ada 9. Wow, ya ini kayak lagi konser nanti ya. Ya. Ya udah pokoknya ada. 9 lagu lagi kan. Betul. Tapi kalau misalnya 9 lagu, sekarang kita habis ini 1 dulu kali ya. Satu dulu lah ya. Kita pengen dengerin kalau Gea nyanyinya live untuk Sobat Fox ya. Bukan untuk saya, bukan untuk Mutia. Tapi untuk Sobat Fox yang dengerin kita banyak banget nih di Noise ya. Bener banget ya. Tapi kalau Sobat Fox pengen datang, jangan lupa Mutia ingetin sekali lagi nanti malam di Tip Tap Toe jam 8 malam. Langsung datang aja Sobat Fox ya. Dan terima kasih juga buat Gea. Thank you. Yeay, dan Semoga Sobat Fox, lancar terus. Semoga nanti semua singlenya juga lancar selanjutnya lagi. Amin. Semoga Amin. makin banyak yang suka sama musiknya Gea. kita tunggu mampir ke Fox Radio Jogja lagi Pasti. kalau pas udah rilis single berikutnya ya. Dan Sobat Fox kita bakal nanti live-in ya. Kalau Gea bakal nyanyi 1 singlenya yang terbaru Sobat Fox. Kamu bisa banget untuk lihatnya di aplikasi Fox Radio Jogja, ada Gea di sini. Kita langsung aja please welcome Gea Indrawari, Jiwa yang Bersedih.